Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City. Jenazah Rinaldi dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat berdoa bersama dan melakukan sholat jenazah. Bupati Sleman, Sri Purnomo turut menghadiri pemakaman. Rinaldi Harley Wismanu ditemukan tewas dengan kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta, Rabu malam pekan lalu. Dua pelaku, Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyantin yang merupakan sepasang kekasih, menyatakan membunuh Rinaldi karena ingin menguasai harta korban. Tentu saja atas nama jajaran aparat pemerintah Kota Sleman, juga melalui masyarakat Sleman ikut berduka cita ya sedalam-dalamnya meninggalnya Rinaldi Harley itu ya dengan kejadian yang terjadi yang menimpa pada beliau. Kami sangat prihatin dan juga ya mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan sabaran. Pemirsa, tim gabungan Bareskrim Mabes Polri memeriksa 12 saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung Agustus lalu. Diduga salah seorang saksi lalai hingga memicu terjadinya kebakaran. Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri memeriksa 12 saksi terkait dengan kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Agustus lalu. 12 saksi yang diperiksa diantaranya dari internal Kejaksaan, petugas cleaning service, dan pekerja konstruksi yang berada di lokasi kejadian pada hari yang sama saat kebakaran terjadi. Penyidik gabungan mulai mendalami keterangan para saksi. Termasuk pemanggilan saksi-saksi yang potensial, yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya sudah mengerucut kejadiannya di lantai 6, di ruang rapat bagian kepegawaian. Tentunya disitulah akan dilakukan pendalaman terkait pemeriksaannya. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri telah melayangkan SPDP ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Lina Kulcieki, Khairul Arifin, Yuda Prasetyo, iNews melaporkan. Gedung utama Kejaksaan Agung habis terbakar 22 Agustus lalu. Penyebab kebakaran masih misteri, namun polisi menduga ada tindak pidana dalam kebakaran yang berlangsung selama 12 jam tersebut. Satu bulan berlalu sejak kebakaran menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. 22 Agustus lalu kebakaran besar mengakibatkan seluruh ruangan di gedung 6 lantai habis terbakar. 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta. Api pertama kali terlihat pada pukul 18.15 dan baru bisa dipadamkan 12 jam kemudian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api yang terlanjur membesar. Pemadaman juga sempat terkendala sumber air. Bareskrim Polri akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran ini. 12 saksi akan diperiksa secara maraton mulai pekan ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran pada 22 Agustus ini nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP, serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi, serta pemeriksaan terhadap 131 saksi, dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman, untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya. Maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 6 kali, prarekonstruksi, mengamankan rekaman CCTV, mengambil sampel seperti abu dan potongan kayu sisa kebakaran, serta memeriksa 131 saksi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus Joko Chandra. Sidang ditunda lantaran pihak termohon yakni Polri tidak hadir. Sidang perdana gugatan pra-peradilan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus Joko Chandra ditunda. Sidang yang seharusnya digelar hari ini ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pihak termohon, yaitu Polri, tidak hadir. Napoleon Bonaparte meminta agar Polri yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka untuk mencabut status tersebut lantaran tidak cukup bukti. Hari ini saya sudah hadir, tapi yang nuduh saya belum hadir. Kalau tidak punya bukti, ya harusnya dihentikan penyidikan. Kecuali punya bukti, harusnya datang. Sementara itu, pihak Polri menyebut ketidakhadiran dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan terhadap Napoleon Bonaparte lantaran penyidik masih mematangkan koordinasi antar tim. Bareskrim Polri memastikan akan menghadiri sidang pada pekan depan. Perlu rekan-rekan ketahui, tim perlu koordinasi dan duduk bersama sehingga hari ini belum bisa menghadiri. Tentunya di lain waktu minggu depan sesuai dengan panggilan berikutnya tentunya tim akan siap untuk menghadapi pra-peradilan tersebut. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap Napoleon Bonaparte akan digelar pada 28 September mendatang. Tim iNews melaporkan. Polisi menangkap tersangka kawanan geng motor yang menewaskan pelajar di Pulau Gadung, Jakarta. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.